Berapa gimana dong? Halo Splendid People, masih banyak nih perajut pemula yang bertanya-tanya kalau merajut tuh butuh apa aja sih? Apakah cuma benang dan hakpen doang? Nah, ternyata masih banyak lagi alat dan aksesoris lainnya yang bisa mendukung kegiatan merajut kamu. Kira-kira ada apa aja sih? Yuk langsung kita bahas aja. Yang pertama ada stitch marker. Alat kecil ini berguna banget untuk nandain lubang atau stitch, apalagi kalau kamu lagi membuat pola lingkaran. Karena kan kita tuh suka lupa ya udah round keberapa. Jadi tinggal dipasang aja di bagian yang mau kamu tandain. Biasanya itu di setiap stitch awal di setiap roundnya. Stitch marker ini bentuknya macam-macam juga. Ada yang bentuknya kayak peniti dan juga ada yang lingkaran. Selanjutnya ada ring thimble. Dia itu fungsinya untuk mengatur tekanan atau tarikan dari benang. Biasanya kalau masih pemula tuh suka nggak konsisten ya tarikannya, dan itu bikin rajutannya nggak rapi. Nah, kalau pakai ring thimble ini bisa bantu kamu untuk tarikannya biar konsisten gitu. Dan alat ini juga bikin tangan kamu jadi nggak terlalu pegel saat merajut. Cara pakainya tinggal pakai di jari telunjuk dan masukkan aja benangnya seperti ini. Yang ketiga ada tapestry needle. Jadi fungsinya itu kurang lebih sama dengan jarum pada umumnya. Bedanya dia itu punya lubang yang lebih besar karena kan benang rajut itu lebih besar juga daripada benang sulam. Jadi biar dipasi nih sama ukurannya. Biasanya jarum ini tuh digunakan untuk merapikan atau menyembunyikan sisa benang di akhir rajutan. Jarum tapestry ini ada yang bahannya dari plastik dan juga dari stainless. Ujungnya pun ada yang lurus dan juga ada yang bengkok. Kalau yang bengkok tuh biasanya dia cenderung lebih mudah nih untuk nyelipin sisa benang-benangnya. Alat selanjutnya ini membantu banget buat kamu yang suka lupa hitungan. Row counter ini ada banyak bentuknya. Nah, kalau misalkan yang bentuknya yang kayak gini, ini tinggal diputar aja, nanti angkanya berubah-ubah. Kalau misalkan yang satu lagi ini, bisa tinggal dipencet aja, dan ini juga nanti angkanya bisa langsung berubah. Jadi kamu nggak akan lupa udah nyampe baris keberapa. Selanjutnya ada yarn holder. Nah, permasalahan lainnya ketika ngerajut itu kadang kita tuh gak sadar nih gulungan benangnya itu suka kemana-mana, yang jadinya itu bikin benangnya kusut. Nah, makanya dengan bantuan yarn holder ini tuh dia ngebantu yarnnya tetap diam di tempat. Ini sebenarnya bead spinner, tapi kamu bisa pakai juga sebagai yarn holder seperti ini. Jadi tinggal dimasukin aja. Iya. Jadi simple banget. Selanjutnya kamu pasti perlu gunting dong untuk menggunting benangnya. Nah, tapi di sini ada berbagai macam variasi untuk menggunting benang rajut. Ada gunting benang biasa seperti ini, terus ada juga gunting daiji dan juga gunting angsa. Terus kalau misalkan lagi merajut tuh kadang jari kita karena kegesek-gesek sama benang itu suka jadi lecet. Jadi lecet Sakit terus juga. Nah, biar nggak kayak gitu ada plesternya, tinggal dipasang aja di jari, dan ini juga bikin gak licin ketika kita merajut. Selanjutnya ada cable knitting needle. Kalau yang ini tuh sesuai namanya, dia itu alat untuk membantu knitting. Fungsinya itu untuk membuat motif cable knitting seperti ini. Lalu ada juga needle point protector, jadi sama juga untuk jarum knitting fungsinya. Biasanya kan kadang kalau untuk knitting tuh dia ujungnya nggak ada ini ya, kalau jarum hakpen kan dia ada nekuknya gitu. Kalau knitting itu dia lurus, jadi kadang hasil rajutannya suka keluar sendiri. Makanya dibutuhin nih needle point protector biar rajutannya itu nggak gampang lepas. Nah, selanjutnya ada bahan pelengkap untuk kamu yang mau bikin amigurumi atau boneka rajut. Nah, ini kan kalau amigurumi itu ada isinya ya, empuk kayak gini. Isinya itu biasanya diisi sama dakron. Jadi dia bakal empuk kayak gini. Nah, kalau misalkan amiguruminya butuh mata, kamu bisa juga pakai safety eyes. Cara pakainya tinggal dimasukin aja, dan ini tuh ada kunciannya. Jadi bikin matanya itu aman, gak lepas-lepas. Tapi kalau misalkan mau lebih aman juga bisa ditambah lem lagi ya. Terakhir ada walking tools. Jadi dia ini tuh alat yang bisa bikin amigurumi kamu tambah gemes nih, karena dia jadi bisa jalan sendiri. Jadi kesimpulannya sebenarnya alat-alat ini tuh nggak wajib kamu punya. Cuman untuk beberapa dia itu emang mempermudah saat proses merajut dan juga akan membantu hasil akhirnya itu lebih maksimal. Gitu. Nah, kalau misalkan mau lebih praktis, ada juga kit merajut yang isinya itu udah ada semua alat-alatan. Ini udah ada kayak gunting, iya, perintilan-perintilannya nih, peniti, terus row counter, dan pokoknya masih banyak lagi di satu kit ini tuh udah ada semuanya. Oke, segitu dulu aja review alat pelengkap dan aksesoris rajut dari kita. Kalau misalkan kamu mau beli semua itu, kamu bisa langsung datang ke toko Splendor atau bisa belanja online lewat WhatsApp dan Shopee-nya Splendor ya. Untuk info lebih lanjut, langsung cek aja deskripsi di bawah. Selanjutnya review apa lagi ya? Komen di bawah.